Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Semoga kalian semua sehat jasmani dan rohani dan selalu mendapatkan keberkahan rezeki yang banyak, yang berlimpah, kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya mau share tentang faedah dan keistimewaan Suratul Kahfi. Nama-nama surat ini adalah Al-Kahfi, Ahlul Kahfi, Ashabul Kahfi. Sebab dinamakan Suratul Kahfi ketika surat ini menyebutkan bermacam-macam fitnah dan cobaan yang seringkali menghinggapi kehidupan hamba, yaitu termasuk fitnah harta, kekuasaan, ilmu, dan agama. Maka surat ini pun dinamakan dengan surat Ashabul Kahfi karena mereka ditimpa musibah yang sangat besar, yaitu fitnah agama. Keutamaan surat Al-Kahfi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka baginya cahaya di hari kiamat dari tempat berdirinya hingga kota Makkah. Hadis riwayat An-Nasa'i, As-Silsilah As-Shahihah nomor 2651. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hafidha 'asyara ayatin min awali suratil kahfi usima minat dajjal. Artinya, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka ia terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Keselarasan awal surah dengan akhirnya. Surat ini diawali dengan penyebutan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Suratul Kahfi ayat 1. Kemudian diakhiri dengan penyebutan Al-Quran pula. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Suratul Kahfi ayat 109. Ketika surat ini menceritakan tentang fitnah-fitnah, maka sangatlah cocok jika surat ini diawali dan diakhiri dengan penyebutan Al-Quran karena ia adalah pelindung dari segala fitnah. Adapun pembahasan utama surat Al-Kahfi, tema-temanya yaitu yang pertama, fitnah agama atau kisah para pemuda yang kabur
ke sebuah gua demi menjaga agama mereka dari raja yang zalim. Ayat 9-24. Yang kedua, berlindung dari fitnah agama, yaitu teman yang soleh, mengingat akhirat, dan membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Ayat 27 sampai ayat 29. Yang ketiga, fitnah harta, yaitu kisah pemilik 2 kebun anggur. Ayat 32 sampai 44. Yang keempat, berlindung dari fitnah harta, yaitu memahami hakikat dunia dan menyibukkan diri dengan akhirat. Ayat 45 sampai 46. Yang kelima, fitnah ilmu, yaitu kisah Musa dengan Khidir alaihissalam. Ayat 60 sampai 82. Yang keenam, berlindung dari fitnah ilmu, yaitu rendah hati dan tidak membanggakan ilmu. Ayat 69. Yang ketujuh, fitnah kekuasaan, yaitu kisah Dzulqarnain rahimahullah. Ayat 83 sampai 89. Yang kedelapan, berlindung dari fitnah kekuasaan, yaitu ikhlas dalam beramal dan mengingat akhirat. Ayat 103 sampai 104. Sedangkan faidah-faidah surat Al-Kahfi, yang pertama yaitu penggerak utama setiap fitnah dan keburukan yang ada di atas muka bumi adalah iblis, karena permusuhannya terus-menerus terhadap anak cucu Adam. Ayat 50. Yang kedua, dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam surat ini dengan berbagai kelasnya. Yang pertama, para pemuda yang mendakwai raja desanya. Yang kedua, seorang teman yang mendakwai temannya. Yang ketiga, seorang guru yang mendakwai muridnya. Yang terakhir, seorang raja mendakwai rakyatnya. Adapun faidah surat Al-Kahfi yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan nama-nama dari pemuda tersebut. Namun, Allah mengabadikan amalan mereka karena nilai dari manusia terdapat pada amalannya dan bukan pada namanya, bukan pada bentuknya ataupun nasabnya. Faidah yang keempat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Surat Al-Kahfi ayat 50. Dalam ayat ini terdapat sindiran lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Seakan-akan Allah berfirman, sungguh aku memusuhi iblis karena ia tidak sujud kepada nenek moyang kalian, yaitu Adam alaihissalam. Oleh karenanya, permusuhanku terhadap iblis itu untuk kalian pula. Aku memusuhinya, namun kalian saling tolong-menolong dengannya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubarul hadid
hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qadara famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba, yang artinya, berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, ia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Al-Kahfi ayat 96 sampai 97. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya membuat penjara-penjara sebagai tempat para penjahat. Yang keenam, membangun masjid di atas kuburan, sholat di atasnya, dan membuat bangunan di atas kuburan adalah perkara yang diharamkan. Dalil dalam permasalahan ini sangatlah banyak. Seperti diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah, mereka melihat di dalamnya terdapat gambar-gambar atau patung-patung. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ulaiki idza kana fihim ar-rajulu sholihu famata banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fih tilkis suwaru ulaiki siraru khalqi indallah yaumal qiyamah, yang artinya sungguh mereka adapun kaum yang jika ada orang soleh meninggal di antara mereka, maka mereka pun akan membangun masjid di atas kuburan mereka, dan mereka menggambar gambar-gambar orang soleh tersebut. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajida, yang artinya laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka membuat kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Muslim. Adapun keistimewaan surat Al-Kahfi yang pertama, manusia yang membaca Al-Kahfi pada hari Jumat akan terhindar dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa dengan rajin membaca surat ini pada hari Jumat, maka akan terhindar dari fitnah tersebut. Man hafidhu 'asyara ayatin min awwali suratil Kahfi musima minad dajjal, yang artinya barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 809. Man qara'a 'asyara ayatin min akhiril kahfi usima min fitnati Dajjal. Qala Hajjaj, man qara'a 'asyara awakhira min suratil kahfi, yang artinya barang siapa membaca
10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hajjaj berkata, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua dari keistimewaan membaca surat Al-Kahfi, yaitu membaca Al-Kahfi pada hari Jumat adalah mendapat pengampunan dosa di antara 2 Jumat. Dalam riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim. Keistimewaan surat Al-Kahfi yang ketiga adalah bahwa ganjaran yang disiapkan bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada siang harinya akan diberikan cahaya atau disinari, dan cahaya ini diberikan pada hari Jumat yang memanjang dari bawah kedua telapak kakinya sampai ke langit. Dan hal ini menunjukkan panjangnya jarak cahaya yang diberikan kepadanya sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, yang artinya, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Sekian dulu, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga sahabat sekalian mampu membacanya secara rutin dan mendawamkannya, khususnya pada hari Jumat. Sekian dulu, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.